Penyakit yang satu ini langganan orang Indonesia nih. Di Indonesia dengan iklim tropisnya yang lembab, terus sering terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba, jadi sarang untuk berkembangnya virus dan juga bakteri penyebab flu dan juga ISPA. Tapi jangan khawatir deh, ada cara mudah untuk cepat sembuh dan juga terhindar dari penyakit ini yang akan kita bahas bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut, yaitu sekelompok penyakit yang menyerang saluran pernafasan, termasuk area hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri yang dapat menular dengan sangat mudah melalui percikan batuk saat seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Gejala yang umum muncul adalah batuk, kemudian juga flu atau pilek, sakit tenggorokan, dan juga pasti biasanya disertai dengan demam. Dalam beberapa kasus, ISPA bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Contohnya adalah pneumonia, terutama pada kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, atau seseorang dengan sistem imun yang rendah. Kita semakin mudah terkena ISPA atau penyakit serupa seperti batuk dan pilek dan juga flu tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama tentunya perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang ada di Indonesia. Hal tersebut bisa mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Selain itu, kebiasaan hidup yang kurang sehat seperti pola makan yang tidak sehat, tidak seimbang, kemudian juga kurang istirahat, kurang tidur, tidak bisa mengelola stres, itu juga bisa menyebabkan lemahnya sistem daya tahan tubuh kita. Di lingkungan yang padat penduduk, biasanya kondisi polusi udara kurang baik. Kemudian asap rokok dan juga infeksi seperti virus atau bakteri yang didapatkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang memang sudah terinfeksi sebelumnya bisa meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran pernafasan. Jika ISPA tidak ditangani dengan baik, ada beberapa bahaya yang dapat mengintai. Salah satunya adalah resiko komplikasi. Yang paling sering adalah pneumonia atau infeksi dari paru-paru yang dapat menyebabkan kesulitan bernafas dan bahkan berujung pada perawatan intensif, bisa juga mengancam nyawa seseorang. Selain itu, infeksi yang tidak diobati dalam jangka panjang dapat menyebar ke bagian tubuh yang lain, seperti infeksi telinga dan juga menyebabkan kelainan pada gendang telinga. Lebih sering terjadi pada anak-anak. Bagi anak-anak dengan ISPA yang berkepanjangan, itu juga bisa mengganggu dari tumbuh kembang. Kenapa? Karena proses penyerapan nutrisi tidak berlangsung dengan baik. Sementara pada orang dewasa, kondisi ini bisa mengganggu produktivitas kerja dan kualitas hidup. ISPA yang tidak diobati dan berkelanjutan bahkan bisa menyebabkan pneumonia, juga bisa menyebabkan infeksi-infeksi lainnya. Contohnya adalah sepsis, yaitu infeksi yang sudah menjalar di peredaran darah dan tentunya akan berbahaya dan bisa mengancam nyawa seseorang. Jadi, penyakit apapun meskipun ringan seperti ISPA harus ditata laksana dengan baik agar tidak menimbulkan komplikasi yang lebih lanjut. Untuk dapat mengobati ISPA, langkah yang paling baik adalah dengan mengandalkan pendekatan yang baik. Yang pertama yaitu istirahat yang cukup. Nah, itu sangat penting ya agar tubuh bisa memulihkan dirinya. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengkonsumsi cairan yang cukup, yaitu air putih minimal 2 liter sehari. Bisa juga ditambahkan air hangat atau sup yang bisa membantu menghidrasi dan meringankan gejala yang timbul. Bisa ditambahkan obat-obatan jika diperlukan. Ada obat-obatan yang bisa dijual bebas atau obat-obatan yang diresepkan oleh dokter. Biasanya dokter akan meresepkan antidekongestan, kemudian juga obat-obatan alergi
alergi untuk mengurangi gejala, obat-obatan radang, dan juga mungkin diberikan tambahan antibiotik apabila ada indikasi yang mengarah ke infeksi bakteri. Tapi, obat-obatan antibiotik tentunya wajib untuk diberikan resep oleh dokter. Nah, obat-obatan tadi bisa mengurangi gejala. Namun, penting ya untuk selalu konsultasi dengan dokter atau tenaga medis sebelum mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Jika gejalanya tidak kunjung membaik, jangan lupa untuk selalu konsultasi dengan tenaga medis. Mencegah ISPA lebih baik daripada mengobatinya. Beberapa cara efektif untuk mencegah infeksi ini, yang pertama tentunya adalah menjaga kebersihan tangan ya yang paling penting, dengan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir, terutama setelah beraktivitas dari tempat-tempat umum. Nah, hindari kontak langsung dengan orang-orang yang lagi sakit dan jangan lupa untuk menggunakan masker di tempat keramaian, itu juga bisa menjadi langkah pencegahan. Selain itu, teman-teman harus bisa menjaga pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, cukup tidur, dan juga olahraga secara teratur agar dapat memperkuat sistem imun kita. Teman-teman juga bisa melakukan vaksinasi seperti vaksin flu untuk mengurangi resiko terkenanya flu. Kemudian hal itu juga bisa membantu melindungi tubuh dari berbagai virus penyebab ISPA. Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah pencegahan dengan baik dan juga tentunya pengobatan yang tepat, kita dapat melindungi diri kita nih dari resiko terkena ISPA. Jadi sebenarnya ISPA dan diare adalah dua penyakit yang berbeda karena port di entry atau tempat masuk dari infeksi penyakit tersebut juga berbeda. Untuk ISPA sendiri penularannya melalui saluran pernafasan, sedangkan untuk diare biasanya melalui saluran pencernaan. Namun pada beberapa kasus pada saat terjadi ISPA tentunya daya tahan tubuh kita menurun dan belum tentu seseorang bisa mengatur apakah makanan yang dikonsumsinya tersebut sedang baik atau tidak. Nah, pada saat kondisi daya tahan tubuhnya melemah, tentunya akan sangat rentan makanan-makanan yang dikonsumsi mengandung juga infeksi bakteri ataupun virus dan bisa menyebabkan infeksi tersebut terjadi di saluran pencernaan. Bisa juga terjadi karena efek dari obat yang terlalu banyak dikonsumsi sehingga membuat masalah di pencernaan. Baik, jadi sebenarnya polusi udara atau zat-zat polutan yang terkandung di dalam udara adalah faktor resiko terjadinya ISPA. Tapi tidak 100% penyebab ISPA disebabkan oleh polutan tadi. Bisa jadi juga karena adanya infeksi virus dan bakteri. Pada saat seseorang menderita ISPA, baiknya adalah melakukan istirahat yang cukup dan tidak melakukan perjalanan yang terlalu jauh. Kalau tujuannya adalah untuk menghindari polusi udara yang tinggi, itu bisa dilakukan dalam proses pencegahan. Tapi apabila proses penyembuhan, tentunya disarankan untuk berobat ke dokter, konsumsi makanan yang baik, istirahat yang cukup, dan tidak melakukan aktivitas yang terlalu padat atau terlalu melelahkan. Tapi jika konteksnya adalah untuk mencegah terjadinya ISPA, ada baiknya untuk mencari tempat-tempat yang memang kualitas udaranya baik. Dan jangan lupa untuk menerapkan etika batuk yang baik dan menggunakan masker di tempat-tempat yang memang memiliki resiko kualitas udara yang kurang baik. Jangan biarkan flu dan juga ISPA mengganggu aktivitasmu ya Sobat Kata Dokter. Yuk kita mulai sekarang untuk biasakan hidup sehat. Jangan lupa tinggalkan emoji yang satu ini kalau kamu sudah menonton sampai habis. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!